Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Saya Ya. ingin meminta bantuan Bapak untuk menggali informasi seputar identifikasi penyebab masalah dalam tugas PBG saya. Identifikasi permasalahan yang saya buat itu nanti ada beberapa. Mohon kesediaan Bapak untuk menjawab satu persatu untuk setiap permasalahannya. Ya, terima kasih. Akan saya jawab apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu. Untuk yang pertama, Pak, untuk masalah pertama itu ada dalam kelas saya. Ada beberapa anak yang minat belajarnya terhadap mata pelajaran IPAS itu masih rendah, khususnya materi perubahan wujud zat, di mana ditandai dengan siswanya itu kurang aktif saat pembelajaran, lalu ada yang mengantuk, ada lagi yang tidak fokus. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa tersebut, menurut pendapat Bapak nih, siswa tersebut kurang berminat terhadap pelajaran tersebut? Menurut Bapak, Ya, untuk yang pertama, mungkin siswa hilang konsentrasi. Nah, mengapa konsentrasi hilang? Itu karena siswa kurang fokus di dalam menerima pelajaran. Yang kedua, mungkin Ibu di dalam memberikan pelajaran, di dalam menyampaikan materi kurang menarik. Yang pertama. Lalu berikutnya Pak, untuk permasalahan kedua, di kelas saya masih ada siswa yang kesulitan membaca dengan lancar, di mana ketika diminta membaca masih terbata-bata dan suaranya itu sangat pelan. Menurut pendapat Bapak terhadap permasalahan tersebut, apakah yang menyebabkan siswa saya di kelas 4 itu belum lancar membaca? Ya, menurut saya kita kan baru lepas dari pandemi. Selama pandemi, anak di rumah tidak mau belajar, sehingga sampai masuk lepas dari pandemi ini, anak terbawa pada waktu pandemi sehingga tidak bisa membaca. Untuk selanjutnya, siswa itu di sekolah sudah diberi pelajaran, tetapi di rumah kurang atau tidak mau mengulang apa yang disampaikan oleh guru di kelas. Begitu juga dengan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga tidak ada waktu atau kurang memperhatikan anaknya dan tidak mau mengajari anaknya, sehingga anak tidak bisa baca. Itu orang tua juga mempengaruhi. Ya, dari rumah, dari sekolah, semua berpengaruh. Selain itu Pak, masih ada lagi, ini masih di kelas saya lagi, identifikasi yang saya dapatkan, sebagian besar siswa itu masih belum menguasai bagaimana menulis yang benar sesuai dengan kaidah atau IYD, khususnya penggunaan huruf kapital. Menurut pandangan Bapak, penyebab siswa belum menguasai tata cara penulisan tersebut menurut? Ya, yang pertama kaitannya dengan termasuk pandemi tadi. Kemudian yang lain itu memang siswa kurang terlatih di dalam menulis. Kemudian yang ketiga itu guru kurang mendampingi, ya. Jadi guru kurang mendampingi anak di dalam menulis di kelas. Iya Pak. Masih berlanjut Pak. Permasalahan yang lain itu terkait numerasi. Kalau tadi kan literasi, sekarang numerasi. Terkait numerasi di kelas
siswa di kelas 4 ini saya sebagian besar belum bisa menguasai perkalian dan pembagian dasar, Pak. Jadi ketika saya memberikan tugas terkait materi yang ada, operasi penghitungan perkalian dan pembagian, siswa mengerjakannya itu lama, lalu setelah saya koreksi juga masih banyak yang salah penghitungannya. Menurut Bapak, hal tersebut dikarenakan apa ya? Ya, kalau seperti itu mungkin begini, siswa belum tahu tentang konsep perkalian seperti apa, konsep pembagian seperti apa. Maka siswa harus tahu lebih dahulu tentang konsep perkalian dan pembagian. Untuk berikutnya itu supaya guru menjelaskan konsep perkalian dan konsep pembagian yang lebih baik dengan metode yang tepat. Nah, jangan hanya guru meminta anak untuk menghafalkan perkalian dan pembagian saja. Nah, ini yang saya sampaikan. Iya, betul sekali. Iya, terus selanjutnya masih terkait numerasi tadi. Sekarang ini kan ya Pak, siswa itu dihadapkan pada ketika tes itu mengerjakan soal itu berupa cerita, ya, soal cerita kan ya. Tetapi di kelas saya itu menjadi masalah menurut saya. Karena apa? Karena mereka itu sulit memahami maksud dari soal tersebut. Jadi apa yang diinginkan di soal dan jawaban yang mereka tulis itu terkadang tidak sesuai atau tidak nyambung gitu Pak. Menurut Bapak penyebabnya apa kira-kira? Ya, menurut saya anak malas untuk membaca itu tidak hanya di sini, tetapi juga di tempat lain. Nah ini karena begini, pertanyaan sekarang itu panjang-panjang, soalnya itu dibuat kalimat yang panjang-panjang. Nah, sehingga kalau tidak pandai membaca, benar-benar anak tidak menguasai pertanyaan yang soalnya panjang tadi. Untuk itu anak harus dilatih membaca, latih menguasai kalimat setiap harinya. Memang benar, anak itu juga karena soalnya tidak panjang sehingga melihat soalnya yang panjang, anak kurang antusias. Anak kurang antusias untuk memahami isi kalimat tersebut, isi bacaan tersebut. Nah, maka dari itu guru harus bisa memberi pelajaran dengan metode yang lebih tepat, dengan cara yang lebih tepat agar anak bisa menguasai, bisa memahami bacaan dengan kalimat yang panjang. Orang tua juga diberi pengertian agar mendorong, agar mendukung tentang pembelajaran yang ada di sekolah dengan kalimat yang panjang. Kemudian ini terkait kesulitan belajar siswa, permasalahan yang ditemukan di kelas 4, di kelas 4 saya itu terkait pelajaran matematika, khususnya materi analisis data. Saya menemukan permasalahan di mana ketika saat pembelajaran materi analisis data tersebut saya berusaha sudah menerangkan, namun setelah saya beri tugas banyak siswa yang keliru mengerjakannya. Kemudian ketika saya beri pertanyaan, mereka hanya diam saja. Menurut saya simpulkan sendiri itu karena mereka belum bisa memahami konsep analisis data secara abstrak. Menurut Bapak, apakah hal tersebut benar? Kemudian bagaimana pendapat Bapak faktor yang menyebabkan mereka
Ya, itu menurut saya benar. Maka dari itu coba berikan pelajaran matematika itu dengan menggunakan alat peraga yang tepat. Gunakan alat peraga yang sesuai. Nah, ajak siswa untuk bisa terlibat langsung. Jangan hanya cerita, tapi coba diajak untuk terlibat langsung. Nah, usahakan dulu di dalam menyampaikan materi lebih menarik. Ya. Mendekat kesulitan baca tadi ya. Kemudian Pak, berkaitan dengan membangun relasi atau hubungan guru dengan siswa, saya menemukan masalah bahwasanya di kelas saya itu, di kelas 4 itu ada beberapa anak yang masih kurang percaya diri dan ketika disuruh bertanya atau mengungkapkan pendapatnya. Menurut Bapak, faktor apa yang kemungkinan menyebabkan siswa tersebut merasa tidak percaya diri untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat? Untuk hal yang seperti Ibu sampaikan, yang pertama bangun komunikasi yang baik dengan siswa. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, lakukan pendekatan tidak secara kelompok tetapi secara personil, secara individu. Nah, dekati siswa, apa yang menjadi keluhannya, apa yang tidak bisa, mungkin karena takut dan sebagainya. Nah, di samping itu mungkin anak tidak mau bertanya, diam saja itu karena tidak memahami, tidak menguasai materi yang disampaikan. Kemudian masih ada lagi Pak beberapa pertanyaan, masih ada 3 enggak? Oh iya, sampai 10 ya? Iya Pak. Iya. Berkaitan kali ini berkaitan tentang pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Identifikasi masalah yang saya temukan, guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakter siswa, di mana indikasinya guru jarang menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kurang memahami karakteristik siswa. Selain itu juga tidak melakukan refleksi setelah kegiatan mengajar. Menurut pemahaman atau pendapat Bapak, hal tersebut mengapa bisa terjadi? Nah, yang pertama, tolong guru kuasai dulu model pembelajaran. Nah, kemudian kalau sudah memahami model pembelajaran, itu terapkan model pembelajaran yang inovatif, yang tepat. Nah, jadi pertama, guru harus menguasai model pembelajaran itu seperti apa, kemudian diterapkan model pembelajaran itu yang inovatif. Di samping itu, coba guru menggali, jangan hanya 1-2 model pembelajaran, tetapi cari model pembelajaran yang lain yang nanti bisa tepat untuk menyampaikan materi pelajaran. Berikutnya, setelah tadi tentang pemahaman, kemudian ini tentang materi Hodge, Higher Order Thinking Skill. Saya sebagai guru mengalami kesulitan dalam memahami penyusunan soal berbasis Hodge, itu identifikasi saya. Hal tersebut terlihat dari ketika diminta untuk menyusun soal berbasis Hodge, itu saya masih kebingungan dan tidak bisa. Menurut pendapat Bapak, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, itu sebenarnya karena kurang terbiasa saja. Itu untuk menyampaikan
materi, menyampaikan soal yang hot kepada anak. Nah itu, maka guru harus membedakan konsep yang hot itu seperti apa dan konsep yang lot itu seperti apa. Setelah ibu guru paham tentang konsep hot dan lot, nanti ibu guru akan merasa enjoy, merasa tidak kesulitan di dalam membuat soal-soal yang hot. Berikutnya, ibu guru harus banyak berlatih untuk membuat soal-soal yang hot. Itu saja Pak. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Masih ada, ya, masih ada satu lagi. Ini terkait kemanfaat teknologi Pak dalam pembelajaran. Ya. Di sini saya mengidentifikasi permasalahannya. Sebenarnya itu saya sudah menggunakan media pembelajaran Pak. Contohnya PowerPoint gitu ya. Tetapi saya merasa itu belum maksimal. Kenapa? Ketika saya menerangkan itu, siswa itu ternyata masih belum aktif Pak. Untuk dalam pembelajaran itu siswa itu masih belum aktif. Menurut pendapat Bapak, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu mungkin begini, ya. Guru belum menguasai penggunaan media pembelajaran tersebut dengan baik. Sudah menggunakan PowerPoint, tetapi mungkin di dalam praktek di kelas itu mungkin belum begitu pinter sehingga pemanfaatan tersebut kurang. Kemudian itu kalau sudah menggunakan seperti itu PowerPoint, coba diusahakan untuk menggunakan sarana pembelajaran yang lain. Dengan sarana pembelajaran yang lain, kalau memang hanya itu saja, ya mungkin anak bosan. Maka coba ganti dengan metode, dengan sarana, dengan alat peraga yang lain yang mungkin bisa menarik pembelajaran anak. Mungkin terkait dengan aplikasi lain gitu ya. Oke, dengan sekarang kan banyak aplikasi, coba gunakan aplikasi yang lain sehingga anak bisa tertarik. Oke Pak, itu terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu menggali informasi seputar identifikasi penyebab masalah. Demikian Pak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan untuk pembelajaran di kelas lebih menarik sehingga anak-anak bisa lebih tertarik dengan tujuan akhir pembelajaran bisa lebih meningkatkan kemampuan anak lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Demikian, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf ya. Iya Pak, terima Pak. Kurang menit dah. Oh, baru lah. Ya enggak dibuat.